Kembali lagi di Si Bolong Mata Bolong. Oke guys, kita mau lanjutin obrolannya lagi nih Kak. Kalau tadi kan kita udah selesai membahas ramalan yang tentang transportasi. Aku juga mau nanya lagi nih, tapi dari segi bencana alam. Kita kan tahu ya, pasti kalau awal tahun tuh ada aja bencananya. Nih gimana nih kalau menurut kalian, selama 2025 ke depan ada bencana alam apa aja yang bisa kalian lihat? Jadi untuk tahun 2025, sebelumnya kita lihat dulu tahun 2024. 2024 itu ada 5 elemen gunung yang meletus. Nah, mungkin kalian bisa cari apa aja. Nah, terus juga nanti di 2025 ini masih ada. Nah, cuman letusannya lumayan besar. Ini kebanyakan gunung di atas ketinggian 3000 mdpl. Nah, yang awalnya dia nggak erupsi, tiba-tiba erupsi. Nah, yang awalnya dia tertidur, tiba-tiba ada pergerakan, entah itu tiba-tiba siaga 2 atau siaga 3. Terutama di Pulau Sumatera. Tahun 2025 ini tuh banyak banget letusan gunung di Pulau Sumatera. Sumatera, Sulawesi di situ. Kalau untuk Pulau Jawa, mungkin Mian di sini ya seperti anak sama ibu Krakatau, gitu. Terus juga perbatasan antara Selat Sunda di situ. Selanjutnya mungkin ada lagi? Untuk selanjutnya ini masih gunung juga. Di sini ada gunung yang dimana dia itu kemarin nggak erupsi, nggak jadi, cuman kayak pelan-pelan doang. Nah tiba-tiba, di pertengahan tahun itu erupsi besar, dan ini sekitar ada ratusan rumah yang terkena abunya sangat besar. Berarti lumayan besar ya? Iya, lumayan besar. Nah, sebelum lanjut ke ramalan, Mian juga turut berbelasungkawa atas kejadian kemarin di Sukabumi, terjadi banjir bandang yang luar biasa. Betul. Nah, di situ juga kan Mian sudah ingatkan akan terjadinya banjir yang besar. Mungkin kalian yang belum menonton videonya bisa nonton videonya di channel YouTube Mian pribadi. Di situ Mian udah jelaskan apa yang terjadi di bulan Desember. Nah, jadi setiap ramalan itu kita waspadai, jangan sampai halu atau apa gitu. Di sini kan dianggap enteng gitu. Iya, jangan dianggap enteng, karena di sini juga Mian berbagi cerita, berbagi informasi ke kalian supaya kita semua bisa berjaga-jaga, mewaspadai akan kejadian-kejadian ini. Nah, gitu. Kalau banjir bandang ada lagi nggak kemungkinan di 2025? 2025 itu paling besar curah airnya. Karena apa? Si tanah itu nggak bisa lagi benar-benar gak bernafas. Si tanah itu nggak bisa lagi banyak menyerap air yang dari luar. Jadi seharusnya tanah itu kan seperti spons, ditetesin air masuk ke dalam, terus ke lautan, dan tiba-tiba di lautan diserap lagi oleh sinar matahari menjadi awan kan, turun hujan. Nah, di tahun 2025 ini soal energi air itu, si tanah itu tuh dia kan mau nerima lagi si air. Jadi si air itu udah tetap di daratan, yang pada akhirnya banjir. Dan tahun kemarin kita diakhiri dengan letusan gunung. Yang baru itu ya. Tahun ini kita diakhiri dengan banjir bandang yang luar biasa. Wah, kalau boleh tahu spesifik daerahnya, tahu nggak kalian di daerah mana nih? Nah, 2025 yang ditakutkan adalah kita akan terjadinya ombak pantai yang luar biasa besar. Awalnya airnya itu surut di pantai selatan, itu surut tiba-tiba besar. Nah, ini pantai antara, kalau di Jawa Barat itu seperti Pangandaran, Banten, terus Garut, itu. Nah, pokoknya untuk yang pesisir pantai selatan itu harus waspada aja di tahun 2025. Berarti mungkin buat warga-warga yang bertempat tinggal di daerah situ bisa banget jaga-jaga dari sekarang gitu ya, kan nggak ada salahnya ya berjaga-jaga ya, daripada takutnya kayak Sukabumi kemarin itu kan orang-orang benar-benar nggak ada persiapan kan, benar-benar shock. Aku dengar beritanya shock banget, jadi mungkin bisa buat kita semua juga sih sebenarnya ya, karena kan nggak ada yang tahu nih
bisa aja kita juga Jakarta kena nih ya, biasa kiriman nih, jadi iya. mungkin bisa buat berjaga ke depan-depannya. Oke, selanjutnya mungkin Kamian ada lagi? Selanjutnya masih elemen air. Nah, curah hujan di Pulau Jawa itu cukup besar. Nah, seperti kayak Mian lihat di sini ada pantai selatan, tepatnya di daerah Jogja. Itu elemen airnya mulai tidak seimbang. Bahkan di sini dari tanah juga terjadi banyak getaran yang di dalam tuh lumayan besar. Loncat lagi ke daerah Bali. Nah, daerah Bali, jika kalian mengalami ciri-ciri tersebut, kalian harus waspada dan banyak berdoa. Yang pertama, di daerah Bali, daerah timur atau selatan, itu terjadinya ikan-ikan naik ke daratan. Tanda-tandanya ya. Yang kedua, itu ada ikan-ikan besar yang makin banyak ke daratan. Karena saat di dasar laut itu mereka sudah tidak nyaman, energinya gak nyaman dan banyak guncangan, pasti ikan-ikan besar naik ke daratan. Nah, itu harus diwaspadai. Jika ikan besar sudah naik ke daratan, itu berarti sedang tidak baik-baik aja di dasar lautnya. Mungkin ada getaran atau ada apa kali ya. Nah, iya ada getaran, terus juga mungkin ada erupsi di bawah laut. Iya benar. Karena Mia lihat di sini seperti ada gunung Merapi laut yang dimana akan terjadinya semburan. Di dasar laut di gitu dasar ya. laut. Mungkin sekarang belum ketahuan, tapi ada gunung di bawah laut yang dalam itu akan erupsi. Malah yang di dalam laut sebenarnya lebih bahaya ya. Iya, karena itu yang bisa menyebabkan tsunami. Benar. Mungkin buat warga Bali juga ya bisa berhati-hati dari sekarang. Nah, untuk selanjutnya Mian lihat di sini 2025 itu seperti banyaknya tangisan dan jeritan. Tangisan dan jeritan ini itu keadaan ekonomi Indonesia seperti apa? Nah, keadaan ekonomi di 2025 itu melemah, bahkan tidak seimbang. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak perusahaan-perusahaan yang gagal, dan banyak kasus pembunuhan. Ini 2025 ini garis besarnya adalah pembunuhan, bukan pembunuhan dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri. Ya, entah itu anak bunuh orang tuanya, entah itu saudaranya, pokoknya itu masih ada aliran darah saling membunuh. Itu selanjutnya Mian juga lihat di sini seperti adanya pengoboman. Di sini seperti banyak kasus-kasus kayak teror bom. Ini di ibu kota. Jadi ada teror bom yang ingin menghancurkan pemerintahan. Nah, mungkin tidak seimbangnya ekonomi, jadi banyak teror-teror lah. Itu pemerintahan dan para pejabat juga mulai panik di situ. Apalagi pemerintahan baru kan ya. Tahun depan tuh mungkin banyak faktornya juga ya. Mungkin apalagi nanti bakal pajak naik. Seperti yang kita dengar berita-beritanya gitu kan. Tapi ya semoga kita semua diberi keselamatan deh ya. Ada lagi mungkin Kamian? Untuk selanjutnya mungkin kita bahas ke elemen udara kali ya. 2025 itu banyaknya kayak polusi yang semakin meningkat yang bisa menyebabkan penyakit tuh semakin ada penyakit baru yang masuk ke Indonesia. Itu dia mungkin gak separah COVID ya, tapi korbannya itu lumayan banyak juga. Bahkan dia korbannya bisa menyebabkan kayak ruas kulit, terus juga pernafasan, terus juga di sini kayak pusing kepala, melemahkan tubuh kita. Pokoknya virus-virus baru lah ya ini ya bermunculan. Kalau virus kayak gitu mah emang udah agak susah ya. Kayaknya emang kita udah harus pasrah aja deh, jaga diri, banyak-banyak minum vitamin, makan makanan yang sehat, sama tetap olahraga, paling gitu ya kan. Sebenarnya virus itu tuh datang dari manusia untuk manusia. Gitu. Jadi mereka yang membuat, mereka juga harus menyembuhkan gitu. Ya biasanya gitu ya, kadang buatan manusia gitu ya, bocor kena ke kita gitu ya. Jadi duit lagi ya mungkin ya, bikin obat lagi kayak gitu. Faktor bisnis banyak ya. Bener, biasanya ya permainan juga lah ya Kak ya. Halo semuanya, jadi berikut ini ramalan dari Mian dan juga Jess. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah nanti. Makasih guys. Dadah.